Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Satu Derajat. Dan hari ini pada video ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari teorema Pythagoras. Tepatnya adalah menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini pertama. Kedua, menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku berderajat 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian pertama. Namun sebelum itu kita lihat dulu definisinya, bahwa segitiga siku-siku sama kaki maksudnya adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya itu 90 di bawah sini, dan memiliki dua sisi siku-siku yang sama panjang. Ini ya, sisi siku kan yang ini. Nah, sama panjang tuh. Dan sudutnya yang lain, sudut-sudutnya adalah 90, 45, dan 45. Nah, kita coba lihat bagaimana perbandingannya. Nah, ini adalah proses bagaimana kita menemukan perbandingan dari sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita kalau menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai sisi miring atau sisi hipotenusanya ini, hipotenusa, kita akan peroleh ini jadi akar 2. Ini akar 2, ini 2 akar 2, ini 3 akar 2, ini dan seterusnya. Silakan kalau misalkan ada yang belum tahu bagaimana caranya, nonton video bagian pertama itu tentang bagaimana mengaplikasikan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat hasilnya ini. Setelah kita hitung, yaitu jika panjang sisi siku-siku 1, maka panjang hipotenusa akar 2. Kalau 2 akar 2, 3 akar 2, begitu seterusnya. Ya. Nah, ini jika kita sederhanakan, kita akan peroleh 1 akar 2. Nah, kita lanjutkan. Di sini jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB, AC, BC. Rasio ini perbandingan ya, perbandingan AB, AC, BC. Ya. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya yang tadi ya, ini ketika disederhanakan semua jadi 1 akar 1 dan akar 2, ini kan 1 ini. Ini kan 1 kembar nih, mirip. Sehingga kita peroleh perbandingan ini, maka rasionya adalah akar 2, AB-nya akar 2, AC-nya 1, BC-nya 1. Nah, inilah perbandingannya. Sehingga kalau ketika kita mencari nilai sisi segitiga siku-siku sama kaki yang diketahui salah satu sisinya, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai rasio ini, tidak perlu lagi pakai teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana implementasi perbandingan ini dalam menyelesaikan soal terkait dengan mencari panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini dia. Perhatikan gambar di samping yang ini. Diberikan diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL ini 8 cm dan sudut KLM 45 ini. Tentukan panjang LM. Ini yang ditanyakan. Nah, dengan menggunakan, karena ini yang diketahui adalah KL dan LM. Kemudian ini kan sudutnya 45. Ini 90. Otomatis sudut di sini adalah 90 karena 45 juga. Karena sini 45, maka ini segitiganya sama kaki. Karena sama kaki, maka kita berlakulah sifat yang tadi, rasio yang tadi ya. Nah, kita lihat apa informasi yang ada. Ya, ada yang KL dan LM. Maka itu yang kita bandingkan, KL banding LM. KL nilainya tadi 1, nilai perbandingannya.
LM itu akar 2. Nah, kita lakukan kali silang ya, LM kali 1, terus KL kali akar 2. Kemudian kita substitusi nilai KL 8, kita peroleh LM sama dengan 8 akar 2. Itulah panjangnya. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung pakai rumus Pythagoras. Kalau Pythagoras kan kita sudah tahu ya. Sini kan 8, otomatis ini 8. Nanti kita hitung dengan cara rumus C kuadrat. Tapi kalau itu kemungkinan akan lama. Oke, begitu ya kalau misalkan terkait dengan implementasi penerapan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku sama kaki. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan teorema Pythagoras pada segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan atau mencari perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Nah, kan tadi sama sisi ya. Kenapa ini muncul 30, 60, dan 90? Jadi, mulanya segitiganya itu adalah sama sisi. Ini ya, A, B, C. Dimana kalau sama sisi itu sudut-sudutnya sama, sudut A, sudut di A sama dengan sudut di titik B sama dengan sudut di titik C, yaitu 60 derajat. Cara mudah kalau misalkan kalian ingin salah satu yang harus kalian tahu bahwa jumlah sudut-sudut pada segitiga apa saja, jumlah sudut-sudutnya selalu bernilai 180 derajat. Nah, ini kan 60 tambah 60 120 tambah 60 180 ya kan. Terus kalau segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Jadi AC sama dengan AB sama dengan BC ya. Ini BC seharusnya sini BC. Nah, kita perhatikan di sini tarik sebuah garis dari C ke tengah garis AB membentuk sudut 90 derajat sehingga AD ini sama dengan BD. Atau AB ya, AB sama dengan 2 kali BD. Begitupun berarti juga berlaku BC sama dengan 2 kali BD. BC sama dengan 2 kali BD. Sekarang kita perhatikan segitiga BCD. Nah, sekarang dari segitiga sama sisi kita perhatikan sekarang BCD-nya. BCD adalah segitiga siku-siku di D. Ya. Nah, tentukan di sini panjang CD garis ini CD jika BD-nya 1 cm. Nah, untuk bisa mendapatkan CD kita terlebih dahulu harus menghitung BC-nya. BC-nya dengan cara apa? BC-nya kan sudah kita tahu tadi bahwa BC itu sama dengan 2 kali BD. Ya kan? BC itu sama dengan 2 kali BD, maka kita pakai 2 kali BD. BD kan 1, jadi BC sama dengan 2 cm ya. Nah, karena sudah didapat sisi yang BD ketahui, sisi BC juga diketahui 2, maka kita hitung sisi CD ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, ini CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat. BC itu nilainya 2 pangkat 2. BD 1 kita selesaikan dapat 4 kurang 1. Itu sama dengan 3. Kita tarik akarnya CD sama dengan akar 3. Karena tidak ada, maka diperoleh CD sama dengan akar 3. Maka ini nilai 1, ini 2, ini akar 3. 1, 2, akar 3. Nah, ini masih proses bagaimana menemukan perbandingan itu. Nah, ini dia tabelnya. Diperlihatkan kalau panjang sisi siku-siku terpendek ini ya 1, maka hipotenusanya itu 2. Sisi yang lain, sisi siku-siku yang lain itu akar 3. Ini kalau 2, sisi miringnya 4,
hipotenusa itu sisi miring ya. Maka sisi yang lain itu 2 akar 3. Ini 3, 6, 3 akar 3, 4, 8, 4 akar 3. Kita lihat yang tetap adalah akar 3. Lihat. Dan angka di depan akar 3 itu sama dengan sisi terpendek. Ini ada 1 yang tuliskan. Ini 2, ini 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Dan kalau kita coba sederhanakan, maka kita akan peroleh perbandingannya 1, 2 akar 3. 1, 2 akar 3. Ya. Nah, lagi-lagi bahwa ini muncul untuk memudahkan kita dalam mencari sisi pada segitiga dengan sudut 90, 60, dan 30 derajat dengan menggunakan rasio. Tidak perlu lagi pakai teorema Pitagoras, walaupun prosesnya itu memakai teorema Pitagoras. Nah, ini contohnya. Tentukan panjang sisi D dan E pada segitiga di bawah ini. Lihat segitiganya. Sisi D dan E yang ditanyakan. Ini kan 90. Ini 60, otomatis di sini 30 ya. Supaya kenapa? Supaya genap pas. Jumlah sudutnya itu 180 derajat. Di sini kita disuruh mencari panjang sisi D sama E. Nah, pertama kita coba kerjakan yang E-nya. E ini kita bandingkan dengan 20 ya, sisi miring. Nah, E ini kan tadi yang tinggi ya. Ini kan lebih panjang daripada yang ini. Maka dia nilai perbandingannya akar 3. Ini kan sisi miringnya. Maka nilai perbandingannya 2. Nah, setelah itu kita kali silang, kita dapat 20 kali akar 3 bagi 2. 20 bagi 2, 10. 10 akar 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai D. D ini sisi terpendek. D kita bandingkan dengan 20, maka sama dengan 1/2 ya. Ini kan tadi 1/2 ya. Nah, ini 1/2 antara sisi terpendek dengan sisi miring. Sisi paling pendek ya. Nah, D banding 20 sama dengan 1/2. Lagi-lagi kali silang saja, kita peroleh D sama dengan 20 kali 1 bagi 2. 20 kali 1, 20 bagi 2, 10. Nah, gitu. Gitu caranya. Jadi kita tidak pakai lagi teorema Pitagoras untuk menghitung. Cukup mengetahui perbandingannya, kita bisa dapatkan walaupun hanya satu sisi yang diketahui. Yang penting kalian ingat bahwa kalau misalkan dia segitiganya sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka perbandingannya adalah 1 yang paling pendek ya, banding 2 sisi miringnya banding akar 3 sisi lainnya. Kalau misalkan dia segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki, perbandingannya ini. Akar 2 ini adalah sisi miring. Akar 2 banding 1 banding 1, atau bisa juga begini, 1 banding 1 banding akar 2. Yang bisa, terserah lah, yang bisa buat kalian lebih paham. Jadi mungkin begitu saya dulu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.